Semangat pagi. Shalom semuanya, damai sejahtera Allah turun dan limpah atas kita pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pertolongan Tuhan, buat kasih setia Tuhan sepanjang malam. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan kembali bersaat teduh, bersekutu dengan Engkau pagi hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu yang terus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus mengandalkan Engkau di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Engkau bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya bawakan topik renungan pagi kita, damai sejahtera dalam hati. Kita akan baca bersama di dalam Yohanes 14 ayat 27. Saya bacakan untuk kita semua. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gentar, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin buat firman Tuhan. Ya, di sini ada penekanan kata damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan dikatakan juga, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Bapak Ibu saudara terkasih, Kristus memberi damai yang berbeda dari dunia. Ya, damai yang Tuhan berikan bersumber dari relasi dengan Tuhan. Kalau dalam bahasa Yunaninya yaitu, kalau tulisannya itu eirene ya, itu artinya adalah ketenangan jiwa karena keutuhan batin dan relasi yang benar. Jadi ada ketenangan di dalam jiwa kita. Dari ayat di atas menunjukkan bahwa Allah telah memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada kita. Tetapi ada satu penegasan yang kuat di sini, di mana dikatakan bahwa damai sejahtera itu adalah damai sejahtera dan sukacita yang Yesus miliki. Tadi dikatakan damai sejahteraku. Jadi damai sejahteranya Tuhan Yesus ya. Nah, damai sejahtera di dunia ini mungkin kita rasakan, oke, kalau aku punya uang yang banyak, kayaknya saya bisa damai deh. Kalau saya punya posisi jabatan yang tinggi, kayaknya saya bisa lebih damai. Ya, kalau saya punya harta yang melimpah, ya mungkin di situ saya bisa merasa damai. Bahkan dunia ini seringkali menawarkan kedamaian-kedamaian palsu ya, dengan cara menghindari fakta-fakta yang ada. Oh iya, biar kita nggak kepikiran, ya udah kita hindarin yang ini gitu ya. Mencoba mengalihkan perhatian kita, angan-angan kita ya. Mungkin juga dilakukan dengan teknik relaksasi ya, atau juga dengan makan obat-obatan supaya kita merasakan kedamaian. Tetapi itu bukanlah kedamaian yang sejati. Nah, sebenarnya akar masalahnya apa sih? Kenapa kita enggak merasakan kedamaian yang sejati itu? Penyebabnya adalah apa sih yang sering membuat kita gak damai sejahtera gitu ya? Sebenarnya kita gak bisa merasakan damai sejahtera itu karena adalah diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri ya, mungkin dosa, ambisi kita, kesombongan kita, keegoisan kita, keinginan dari diri sendiri ya. Dan hal ini membuat sukacita kita hilang, damai sejahtera kita hilang. Nah, sekarang pertanyaannya, kualitas damai sejahtera seperti apa yang Yesus miliki, yang kita teladani dan kita mau lakukan? Ya, kita belajar bagaimana kita memiliki karakter Kristus di sepanjang bulan Mei ini. Dan hari ini kita mau belajar memiliki damai sejahteranya Yesus, damai sejahteranya Kristus. Kualitas damai sejahtera seperti apa yang Kristus miliki? Yang pertama, bahwa damai sejahtera dan yang sukacita yang Yesus miliki memampukan Yesus untuk tidur dalam badai. Wow, luar biasa ya. Dalam kisah di Matius 8 ayat 23 sampai 27, kita tahu bahwa dalam teks itu Yesus bersama murid-muridnya, mereka berada di dalam sebuah perahu ya, sebuah kapal, perahu ya. Ketika Yesus sedang tertidur, apa yang terjadi? Datang badai, angin topan ya, dan perahu mereka ditimbus.
ditimbus oleh badai angin yang sangat keras. Ditimbus itu berarti dihantam secara luar biasa. Dan bagaimana respon murid-murid kala itu? Mereka langsung berteriak minta tolong ya. Mereka bilang, Tuhan tolong, kita binasa. Murid-murid gak sadar bahwa mereka bersama dengan Yesus, sang pencipta lautan, samudra, begitu ya. Nah, sementara apa yang terjadi dengan Yesus? Yesus tidur. Mengapa demikian? Satu perkara yang ingin Yesus tampilkan adalah bila kita bertobat dan hidup di dalam Allah, maka dalam keadaan apapun Allah menyertai kita. Bahkan ketika kita mengalami berbagai macam gelombang, badai topan kehidupan yang menyusahkan, kita tetap bisa damai sejahtera. Karena kita hidup dengan Allah, kita hidup bersama dengan Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan. Lalu sukacita, damai sejahtera yang seperti apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita? Yang kedua adalah damai sejahtera dan sukacita yang Yesus miliki memampukan Yesus untuk menghadapi tragedi berdarah atas dirinya sendiri dalam kisah penyalipan. Kita tahu semua bagaimana Yesus ya dalam perjalanan menuju penyalipannya ke Bukit Golgota ya, bagaimana sungguh hal itu sebenarnya bukan hal yang mudah, yang ringan ya. Bahkan Yesus sendiri berkata, Tuhan kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak Bapa yang terjadi. Artinya Yesus juga mengalami ketakutan sebenarnya, tetapi Yesus tetap taat kepada Bapa. Ya, Yesus tetap mau tunduk kepada kehendak Bapa, ya. Nah, itulah damai sejahtera yang Yesus miliki. Bahkan ketika Yesus juga harus menghadapi tragedi yang paling sulit dalam hidup Yesus sebagai manusia, Yesus bisa tetap damai sejahtera. Lalu bagaimana kita memiliki damai sejahtera dan sukacita tersebut, Bapak Ibu Saudara terkasih? Yang pertama, kita dapat memiliki damai sejahtera tersebut ketika menjadikan Allah satu-satunya harta yang paling berharga. Bukan uang, bukan jabatan, ya, bukan posisi, atau mungkin bukan ketenaran, ya, bahkan bukan anak istri kita atau apapun yang kita miliki. Bukan itu yang membuat kita damai sejahtera. Tetapi ketika kita menjadikan Allah satu-satunya sebagai harta yang paling berharga dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, kita tahu bahwa satu-satunya yang menjadi sumber damai sejahtera kita, kekuatan kita, sukacita kita hanya Allah. Lalu yang kedua, bagaimana caranya supaya kita memiliki damai sejahtera tersebut? Yang kedua, melayani Tuhan dan menghasilkan buah yang baik. Ya, bukan sekedar melayani, bahkan bukan sekedar berbuah juga, tetapi Tuhan katakan kita memiliki buah yang baik dan kontinu, ya, terus menerus. Ya, Bapak Ibu bisa baca di dalam Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Ya. Kesimpulannya adalah bahwa damai sejahtera Tuhan sanggup membawa sukacita di tengah permasalahan yang ada. Bapak Ibu, biarlah kiranya karakter damai sejahtera ini boleh menjadi gaya hidup kita ketika kita terus bergantung kepada Tuhan. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidup kita. Percayalah, apapun yang menjadi tantangan, rintangan, ujian, cobaan di dalam hidup kita, kita pasti bisa melaluinya. Oh, ada damai sejahtera dalam hati kita, ada sukacita dalam hati kita yang melimpah keluar dari dalam hati kita. Kita bisa menemukan kedamaian bukan dengan mengatur ulang keadaan hidupmu, tetapi dengan menyadari siapa dirimu pada tingkat terdalam. Itu kata Eckhart Tolle, ya. Dia adalah seorang tokoh yang mengatakan bahwa kedamaian itu bukan dengan saya harus memperbaiki keadaanku, keadaan yang sedang sakit saya harus sembuh, keadaan yang harus sulit saya harus keluar dari kesulitan,
bukan itu yang membuat kita hidup damai. Tetapi ketika kita menyadari siapa di diri kita yang terdalam. Oh ya, saya ini adalah anak Allah. Tuhan adalah satu-satunya yang paling berharga dalam hidup kita. Ketika kita menyadari hal itu Bapak Ibu, maka kita tidak akan pernah lagi gelisah rungsing ya. Tetapi kita memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan. Damai sejahtera Kristus yang akan terus memenuhi hati, pikiran, dan perasaan kita. Jadi kita tidak akan pergi lagi kemana-mana untuk mencari damai sejahtera. Kalau mungkin kayak saya ya yang suka pergi traveling gitu ya, cari healing gitu ya, buat menyembuhkan ketenangan jiwa gitu ya. Enggak Bapak Ibu ya, mau apapun kemanapun, ke gunung tinggi, ke laut, kemanapun kita mencari damai, damai itu gak akan ditemukan. Karena damai itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Amin buat firman Tuhan, biarlah kiranya damai sejahtera Allah memenuhi hati, pikiran, dan perasaan setiap kita. Dan biarlah kiranya karakter damai yang daripada Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan boleh terus mengalir sepanjang hidup kita. Sehingga ada sukacita di dalam hidup kita. Amin. Kita satukan hati dan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hati kami. Saat ini limpah hati kami Tuhan dengan damai sejahtera-Mu Bapa. Ajar kami terus Tuhan untuk menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan sebagai sumber damai sejahtera kami. Ajar kami Tuhan supaya kami menyadari bahwa satu-satunya yang paling berharga dalam hidup kami adalah Kristus sendiri. Dan biarlah kiranya Tuhan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus takluk dan tunduk Tuhan di bawah kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Semangat pagi. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Allah terus mengalir di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.